2, 3. Rolling action. Podcast guys. Oke. Capek banget gue nih. Ini take ketiga nih guys. Jadi nama dia Sadat, nama gue Farel. Balik tolol. Oh ya, nama dia Farel, nama gue Sadat. Jadi nama podcast ini Ngasa. Ngasa tuh apa, Farel? Ngobrol santai aja. Yoi, jadi kita nggak usah tegang-tegang, santai aja. Kita ngobrolnya kayak kita ngobrol biasa, bedanya ini direkam. Jadi direkam. Jadi direkam mama omongannya harus menjaga dikit ya. Jangan sampai terkena violation. Jadi kita pertama podcast nih, kita pengen ngebahas soal adiksi. Bener nggak? Jadi Adiksi. buat lu yang nggak tahu adiksi itu katanya candu ya. Candu. Ibaratnya candu lah, candu. Jadi apa tuh candu itu adalah ketika lu sangat ketergantungan kepada suatu hal gitu loh. Kayak kalau dia candu cinta. Enggak gitu men. Enggak gitu ya. Enggak Gitu, beda. Cinta. Enggak dulu lah pacaran. Nah, ngomong cinta lu ada ini kan? Ngomong cinta, adiksi ya. Cinta tuh suatu yang adiktif loh. Iya gak sih? Iya, adiktif banget sih, bener. Soalnya kayak kalau lu cinta sama seorang nih, terus putus, contoh lu pacaran nih, terus putus ya kan, lu mesti kayak nggak terbiasa akan nggak adanya orang yang nemenin lu setiap saat. Iya. Itu yang bikin kenapa cinta tuh adiktif ya sih, adiktif karena kita nggak terbiasa kan. Contoh rokok nih, kita ngerokok terus, nggak terbiasa akan nggak ada rokok. Kita kalau nggak ngerokok kan mesti kayak asem ya kan. Kalau anak-anak perokok kan mesti asem kan. Kalau iya kayak misalnya kalau lu PDKT atau lu udah pacaran nih setahun kan, kalau pacaran kan lu tiap malam teleponan, lu jalan bareng tiap malam minggu, dan pas lu putus lu pasti kayak ngerasa aduh kosong nih kok aja. gua kosong banget gitu Kosong. kan. Nah itu juga termasuk lu namanya adiksi cinta, kayak lu paling nggak bisa jomblo atau single gitu loh. Lebih ke single sih, kalau single kan pilihan, kalau jomblo takdir. Jomblo nasib gitu kan. Silakan kalau ada yang mau ngeributin dia, tinggal di kolom komentar. Off slot guys. Curhat. Jangan main guys. Iya, curhat. Ini kalau ada yang mau curhat, tulis aja di kolom komentar nih, ntar besok kita bahas. Kalau rame nih, part 2 kita bakal bahas curhatan kalian semua bakal kita bahas curhatannya. Selalu aja kalau di Jakarta mau minta diundang, kita undang, iya nggak? Yoi. Jadi gimana cerita cinta lu, Seth? Cerita dulu dong. Kalau gua mau yang sekarang atau yang dulu nih? Cerita cinta biasa aja, apa aja. Cinta biasa ya. Kalau cinta biasa, gue sih pernah. Mungkin lu tahu banget. tahu banget. Iya, tahu banget. Coba ceritain, nggak usah sebut inisial. Dan perjalanannya aja. Dan mungkin lu yang gua ngomongin sekarang lu bakal nonton. Jadi halo, terus jadi gini. Waktu itu gua sempat dikenalin sama dia ke seseorang ya kan. Nah, terus di situ gua itu 2 bulan sebulan lah jalan, maksudnya belum jadian, baru PDKT. Nah cuman gue nggak tahu kenapa nih, gue baper parah sama nih anak. Kenapa tuh? Hah? Kenapa bisa baper? Gue juga bingung kenapa bisa baper. Pokoknya kayak pas itu sih gue ngerasanya kayak she's different gitu loh, ya kan. Cantik gitu kan. Iya, pada saat itu gue ngerasa gitu. Nah, terus ya udah, terus setelah beberapa bulan jalan, HTS sih hitungnya, atau mungkin belum HTS juga, itu tuh dia dibilang selingkuh, tapi mungkin lebih ke miskomunikasi. Terus berujung gua dan teman-teman dia selek tanda kutip ada problem sama circle temennya dia. Terus sempet malam-malam kokolan itu, debat gitu. Tapi sekarang semua udah all fine, all good, dan semua juga udah punya jalannya sendiri. Dia juga udah happy, gue juga udah happy gitu. Berarti
cukup berkesan lah ya. Cukup berkesan, Cukup berkesan lah. memberi pelajaran. Cukup ngebuat lu buat sadar. Jangan jatuh cinta ke orang terlalu cepat. Itu yang gue pelajarin sih. Bagus sih, tapi emang jangan terlalu gampang baper sama orang. Jangan terlalu gampang baper sama orang, karena kayak lu jangan mungkin pada awal lu baper lu ngira wah nih orang beda nih, tapi pas lu udah tahu lebih dalam lu bakal tahu kalau dia bukan buat lu sebenarnya. Dia masih jauh lah dari lu. Lu bisa dapetin yang jauh lebih baik dari dia. Menurut gue sih gitu. Jadi sebenarnya dia yang salah. Bukan dia yang salah, maksudnya kan itu lebih ke miskomunikasi gitu. Terus kenapa lu bisa kayak Ini kenapa jadi podcast jadi kebuser gini nih? iya, terus kenapa lu bisa lu nyebutin kayak lu bisa dapet lebih baik dari dia? Berarti dia kenapa? Ada masalah apa sama dia coba? Ya gue enggak ada masalah. Itu lebih salah di gue terlalu Cepat terlalu baper, cepat. terlalu Iya, cepat gitu. sayang. Yes. Jadi lu cemburu. Yes, Lagi cemburu. gitu. Ya, Cemburu gitu. sih. Cemburu juga Tai sih sebenarnya. cemburu juga tai sih. Cemburu juga tai. Soalnya rasa cemburu tuh paling gak enak anjing. Paling gak enak. Apalagi kita gak bisa marah. Iya. Aduh. Kayak gimana ya? Kayak misalnya kalau belum jadian deh, kayak misalnya lu masih PDKT terus lu ngeliat dia sama cowok lain tuh lu pasti langsung cemburu kan, kayak langsung ini cowok siapa sih ya? Kok ini cewek gua banget, kok deket banget sama cewek Tai gua sih, tai banget sih. Tai banget kan? Iya. Tai banget. Cuman ya lu mau gimana, lu belum jadian ya kan? Iya, namanya juga belum jadian nih, jadi harus enjoy Enjoy aja. aja, Mau iya. mau lu cuma bisa diem di kamar dengerin lagu, galau. Cuma Apa beda bisa cerita berkutik kalau apa-apa. lu udah jadian. Kalau menurut gue ya, kalau udah jadian itu kunci pertama adalah kepercayaan atau trust. Iya Dan sih. di saat lo cemburu atau curiga, itulah di saat hubungan lu udah nggak bener, udah toksik karena lu udah nggak percaya lagi sama Percaya dia. sama pasangan lu. Iya. Tapi Dan kalau- menurut gue situ lu udah Kalau masuk ke curiga sih biasanya seseorang itu tuh udah pernah ngerasain sesuatu yang bikin dia kenapa bisa curiga nah banget. iya Iya nggak sih? Kayak iya contoh bisa nih, trauma. pasangan lu nih deket sama cowok contoh kan. Terus di hubungan sebelumnya atau sama pasangan lu dulu dia pernah ngelakuin hal itu dalam tanda kutip menduakan lu, ya kan? Iya. Itu biasanya muncul traumanya dari situ kan. Biasanya benar, kalau benar. ya ibaratnya kayak lu nggak mungkin ngelihat orang makan terus lu kenyang, lu harus makan juga baru kenyang, baru Iya, ngerasain iya. kenyang, ibaratnya Iya. kayak gitu ya kan. Iya. Berarti kayak gitu. Apalagi kalau lu lagi misalnya pacaran terus pacar lu lagi di luar negeri, lagi kuliah atau lagi dinas, nah itu penting LDR. banget tuh namanya LDR. Dan kalau lu cari cewek, gue pernah baca ini di Twitter kalau nggak salah dari Arif Muhammad atau siapa gue lupa. Kalau cari cewek itu jangan dari fisik tapi dari segi koneksi, karena fisik pada suatu saat akan memudar, tapi kalau koneksi nggak akan memudar, bener nggak? Kayak misalnya yang bener-bener connect gitu kan. yang bener-bener Satu connect, pemikiran. yang bener-bener satu pemikiran. Emang. Kalau lu cari cewek yang cantik, pasti pas dia tua dia juga bakal keribut kan Iya, ujung-ujungnya. semua cewek pasti kayak Iya, gitu. bakal keribut. Nah, cuman kalau dari awal koneksi lu udah bagus, pas lu tua ya masih bagus juga. Iya. Chemistry lu masih bagus juga. Jadi pesan gue sih cari cewek jangan yang cantik. Kalau cantik sih umum lah ya, umum semua. Bonus orang. lah ya, bonus. Bonus ya, dan cantik juga umum, nggak ada batasannya. Semua orang punya level cantik beda-beda. Punya kecantikannya masing-masing. Iya. Iya sih, bener sih. Itu sih susah cerita cinta tuh. Apalagi cinta sama orang. Kita tuh cuma, kalau kata orang-orang yang kita tuh cuma bisa cinta sama orang tuh 3 kali. Yang pertama tuh first love. First love tuh dimana kita pertama ngerasain Yes. semuanya. Yes, biasanya first love tuh yang langsung move on. Seneng-senengnya. Kedua kali itu pas kita dapat pelajaran. Yes.
pas Yes, kita yes, disakitin. yes, Itu yes, kedua yes. kali itu biasanya. Yes. Yang ketiga tuh biasanya Yang ketiga, nah biasanya yang ketiga nih yang sampai nikah nih biasanya rata-rata. Iya, soalnya lu udah belajar dari yang pertama sama yang kedua. Udah belajar dari yang pertama, kedua, udah dapet pengalamannya, udah tahu harus ngapain. Dan notes nih buat kalian nih kalau nyari pacar itu yang udah pernah sakit, yang udah pernah tersakiti. Kenapa? Biar dia bisa kalau orang yang udah pernah tersakiti terus pacaran lagi tuh dia tahu cara ngehargain pasangan yang lebih baik gitu loh. Yes. Iya nggak sih? Bener. Kayak gua pernah disakitin. Gimana tuh ceritanya tuh? Gimana tuh ceritanya tuh? Gua mesti apa namanya? Bakal treat pasangan gua ke depannya yang bakal ada, insya Allah ada. Kan sekarang belum ada nih. Yang bakal ada tuh bakal gue treat lebih baik karena gue ngerti perasaannya kalau diginiin tuh rasanya kayak gimana sih, diginiin tuh rasanya kayak gimana sih. Jadi gue ngerti banget gitu loh. Gue nggak boleh kayak gini soalnya dia bakal ngerasain kayak gini. Gue jangan kayak gini biar dia tuh happy terus lah ibaratnya. Tapi ya masalah happy sih mesti ada sedihnya sih. Iya. Kalau pacaran lu menjalin hubungan sama seseorang tuh nggak mungkin happy terus, nggak bakal. Iya, pasti terus. ada ups and downs-nya. Mesti ada ups and downs ya. Dan lu perlu bersyukur tuh kalau pacar lu support lu through ups and downs. Apalagi kalau pacar lu ikutan happy pada hal-hal kecil yang membuat lu happy. Kayak kalau misalnya lu senang sama motor, terus motor lu baru dimodif dikit doang, terus lu happy banget dan pacar lu juga ikutan happy. Lu tuh di situ lu bersyukur banget, lu harus bersyukur banget. Yang gue bingung kenapa kita punya hobi ya, tapi kadang Iya, suka hobi, nggak kadang didukung. suka nggak didukung. Itu yang bikin sulit, men. Apalagi motor, nggak banyak kan. Apalagi udah beli istri. Ya. Ya kayak buka-buka lah. Selalu kecap mak gue nah. Gitu lah guys. Intinya sih lu kalau punya pacar lu harus bersyukur dan tanda kutip jangan dirusakin lah kalau lu emang belum yakin. Kalau emang lu belum yakin gak usah pacaran. Iya, karena cewek atau cowok tuh bukan mainan. Kita harus treat mereka kayak Adil lah. adil gitu loh. Kayak misalnya kalau kita sebagai cowok salah, ya Yaudah, kita minta salah. maaf ke cewek ya, kita jangan bela diri nanti malah Dan sebaliknya. dan sebaliknya juga. Dan sebaliknya. juga. Kan masih ada aja tuh yang pemikirannya belum dewasa terus begitu Yang mikirnya cowok selalu salah, yang mikirnya apalah gitu. Sebenarnya sih enggak. Kalau lu dewasa pasti ya hubungan lu juga bakal dewasa ya kan. pasti sih. Pasti bakal dewasa juga. Soalnya banyak juga kan yang ada orang, contoh gue nih, gue cinta sama dia itu buat diri gue, bukan gue cinta sama dia buat dia. Seharusnya kan gue cinta nih sama lu buat lu gitu loh. Iya. Biar lu merasa tercintai, dicintai, bukan karena gue ya yang pengen ngerasa dicintai, ngerti gak sih? Iya, ngerti. Ngerti gak sih? Kayak ya gitu deh. Kebanyakan kaya-kaya nih, nggak kaya-kaya deh. Bokeh terus ya. Aduh, apalagi nih perjalanan cinta. Gitu. Terus ada satu lagi nih yang mau gue omongin nih. Ini lumayan dibilang sensitif sih, lumayan sih ya. Cuman gini, lo pasti tahu lah yang namanya berhubungan intim. Dan ya. Berat ya lanjut. Dan gue tuh sangat nggak setuju kalau misalnya cewek udah perawan dan dia dicap sebagai bekasan, lonte, terus itu paling gitu. itu paling enggak sih. Dan tapi kenapa kalau cowok kalau udah berhubungan malah dicap sebagai jagoan, sebagai raja apalah pokoknya beda lah. Dan menurut gua tuh kita semua harus Adil aja. diratakan juga. Iya, adil. Soalnya kita nggak bisa mengukur moral sosial seseorang dari sexual orientation ya nggak sih? Iya sih. Iya kan? Nggak bisa karena cewek mentang-mentang udah pernah kayak gitu dicapek kayak lonte, hypersex apalagi. Iya. Tapi kalau masalah hypersex sih ya itu Ya, biasanya itu. Aduh. Apa? Enggak, kena tangan gue sendiri. Elah.
Pelan-pelan apa ngomongnya, ngerokok mulu dah. Capek ini. Cinta sih adiktif. Sangat adiktif. Kalau masih takut sakit hati mah nggak usah pacaran. Hujan lagi. Hujan-hujan gini ngopi dulu ya nggak? Biar asik. Ngopi dulu. Minum masih kopi sekarang belum disponsor kita sama Vibes. Uus, ini kalau mau undang nggak apa-apa loh Uus. Kalau udah disponsor sama Vibes. Amin, wah, Uus. Amin. Nanti ada Anya sini Anya, kan? Anya. Terus Jadi- Uus ini samping, Gening Martin belakang. Boleh. Kui Entertainment nggak tuh? Yes. Kalau bisa Ransi Entertainment kita undang juga Om Rapi. Rafatap, Ya kalian. Allah, Om Rapi. Gimana? Siapa tahu mereka juga, apalagi gue salut banget tuh sama Raffi sama Om Raffi sama Tante Nagita tuh. Iya. Gila, itu udah kuat banget lah tuh ibaratnya percintaannya. Terus Bang Arif sama Bang Arif Ipang. sama Ipang. Itu yang kita lihat di media tuh kayak mereka tuh seakan-akan kayak perfect banget gitu. Perfect gitu loh. Cuman Ya, di belakangnya pasti ada pernah ada Iya, masalah. cuman ya nggak mungkin juga perfect semua lah. Gue juga bukan percaya sih kok. Pasti mereka ada down-downnya juga. Nggak mungkin seneng terus. Iya. Dan gue salut sih kalau sama yang couple corona gini masih bertahan, ya nggak sih? Kan banyak tuh yang awal bikin Romeo Iya. sampai ya Akhir-akhirnya sekarang ya. kandas. Kandas. Itu kayak gua. Itu jatuh malu. Malu guys. Kandas. Lebih karena ini sih, kalau gua kandas tuh lebih karena ke miskom juga sih. Miskom. Karena apa ya? Gua aja sih yang kadang terlalu apa ya? Kadang yang dulu gue mikir tuh kayak karena gue pacaran sama seseorang, dia harus happy sama gue doang. Iya. Sekalinya gue ngeliat dia ketawa sama cowok lain tuh rasanya sakit Iya, banget. iya. Dulu iya. gue kayak gitu. Sekarang Iya, sih tapi udah itu tandanya dia sih. sayang banget sama cewek, ya kan? Lu pasti sayang banget kan sama Parah. sama si Parah. iya, dan Move dan on-nya dan lumayan mungkin lu lama. nonton nih sekarang, mungkin lu nonton nih, mungkin ada pesan-pesan yang buat mantan lu sekarang. Nggak apa, tetap happy ya sekarang ya. Amin, ya gitu guys. Lu Lu- kalau baru putus lu jangan mengakhiri hal dengan yang buruk, lu harus mengakhiri hal dengan hal baik. Lu harus bisa happy sama semua orang, nggak boleh terpana happy lu karena satu orang doang. Itu jatuhnya kayak gue sih. Kayak Ya, ada kan orang kayak yang kalau lu apalagi apa teman toksik yang kayak lu kalau seneng tuh harus ngajak gua, harus sama gua doang. Iya, bilang sama orang lain jadi bilang masalah. Iya, kayak dibilang kayak iya nggak ngajak. Kalau sekedar kayak bercandaan kayak parah banget dah nggak ngajak, Iya, itu ya iya, masih iya, normal iya. lah. Kalau yang sampai kayak parah banget anjir lu nggak ngajak, lain kali ajak gua apa, males banget nih gua. Iya kan, Terus- tiap ini kan punya teman sendiri. Iya, maksudnya kan- kayak bukan cuma dia doang temannya. Terus kayak contoh ada yang ngumpul di rumah ini, terus ini mau ikut tapi nggak boleh, terus baper. Itu juga udah malesin banget sih. Tapi yang paling tai itu kalau pacaran udah main fisik sih menurut gue. Pacaran main fisik. Main fisik itu udah tai banget. Dan bagi lu nih cowok-cowok yang main fisik ke cewek, gue berani bilang lu banci sih. Emang Ya, sih. ngecut sih. Banci sih lu main fisik sama cewek lu banci sih. Maksudnya bukan cowok doang, pasti cewek juga ada yang main fisik ke cowoknya sendiri. Kayak Amber Heard sama Johnny Depp. Gue nggak tahu deh kalau itu. Lu nggak tahu ya? Gue nggak tahu kalau itu. yang Johnny Depp tuh kayak karena Amber Heard tuh cewek, jadi kayak seakan-akan dia kayak dibela terus, ngerti gak sih? Sedangkan sebenarnya yang dapat kekerasan fisik rumah tangganya itu Johnny Depp. Kan lagi dibahas tuh di media US, Save Johnny Depp dan sebagainya, karena masalah pasangannya sama Johnny Depp. Dia tuh gimana ya? Jadi Johnny Depp tuh kan dia main di film apa ya? Gue lupa. Pirates of the Caribbean. Bukan, yang sekarang lagi syuting. Pokoknya dia lagi main di film ini lagi syuting. Gara-gara ada kasus sama pasangannya,
Dia di-cut. Oh iya. Dia di-cut, bener-bener di-cut. Jadi kayak media US tuh bener-bener lagi rame banget Save Johnny Depp. Ya sih. Dan gue mohon banget kalau lu pada yang pacarannya udah main fisik atau apa, please langsung putusin, please. Soalnya Harus ditahan-tahan lagi. iya, udah nggak guna buat tahan lagi, soalnya itu udah pengecut lu artinya main fisik. Emang iya sih. Lagi kenapa sih harus main fisik gitu loh? Kan diomongin secara Iya, baik-baik kan iya. juga bisa. Iya, kayak lu main fisik lu lu buat lu nya apa? Kayak lu dapat uang enggak, dapat ilmu juga enggak kan? Nah, gitu sih. Iya. Yah, lampunya mati guys, mati lampu. Lightingnya mati guys. Mati lampu. Gak apa-apa lah. Emang mati nggak bisa dicas apa? Harus cas baterainya. Ya. Maaf guys, masih budget guys. Jadi pakai flash. Ya jadi gitu guys. Jangan pacaran kalau lu belum berani mencintai, kalau lu belum berani menerima resikonya. Gitu. Bener banget. Gimana ini dah? Sabar ya. Tahannya gimana ya? Gak bisa. Enggak, di depan. Hah? Di depannya. Sama di belakang juga. Nih. Otak saya bukan. Kotak vape bersejarah. Pending. Mantap. Lanjut lagi. Cakep banget dah. Cinta. Tai anjing. Jangan mencintai seseorang jika Anda tidak siap patah hati, guys. Bener sekali. Karena patah hati itu emang sakit kan. Parah. Move on-nya susah. Yoi. Jadi susah ini ya. Jadi susah apa ya? Jadi Fokus susah ke percaya sama orang baru. Iya, saya percaya. Percaya ke diri kita sendiri juga. Kayak susah aja. Tapi lu percaya gak sih kalau satu orang di dunia ini cuma punya satu jodoh? Bisa jadi sih, emang iya. Emang iya sih. Kalau misalnya lu Ya iyalah, anjir, masa istri lu model 8? Lu mau jadi siapa istri lu 8, gila. Nafkainnya ya susah. Coba ya gaji lu per bulannya cuma 2 juta, bagi 8 tuh berapa tuh? per cewek cuman berapa tuh? 40.000. Berapa ya? Sekitar 200.000. Iya. Enggak. 200 kan? 200. Iya 200.000 ya? 200.000. 200.000, gila per 200.000. bulan. Istri lu mau makan apaan 200.000? Anak lu makan apa? Makan daun. Coba anaknya 1 dari setiap istri, anak ada 8. Bentar lagi di bagian halilintar juga kalah. Apalagi kalau tiap malam gonta-ganti. Buset. Hari malam ini sama ini. Ya Joni lu capek, Bos. Iya. Ciut yang ada. Capek anjing. Mungkin di awal kita harus tulis disclaimer dulu nih. 18 plus. Enggak apa-apa. Iya sih. Emang 18 plus. Enggak sih, 17 plus. Plus, pijat plus. Aduh. Jangan. Apalagi kalau punya cewek. Jangan deh. Haram. Hukum malam tuh ada ya nggak? Pasti, men. Hukum malam pasti ada. Lu selingkuhin orang pasti lu bakal diselingkuhin. Pasti bakal diselingkuhin balik. Lu Iya. jahatin orang, lu bakal pasti dijahatin dijahatin. balik. Makanya lu kalau dijahatin orang nih, Jangan balas dendam. gak usah balas Nggak usah balas dendam. dendam, lu diem aja. Ibaratnya kayak lu mempermudah urusan alam buat ngerjain ini. Ih, ngapain banget lu tinggal diem aja Lu nanti diem juga aja. sengsara. Entah dibalasnya di dunia, entah dibalasnya di akhirat. Pokoknya doain aja yang terbaik buat orang. Doain aja yang terbaik buat orang itu, biar orang itu sadar lah akan ketidakbaikannya Benar perilaku sekali. dia. Iya. Ya kan? Mm-mm. Itu. Jadi
Aku malam sih pasti ada sih. Udah 24 menit. Kita udah ngobrol-ngobrol. Nggak ngerasa ya? Nggak kerasa kan? Nggak ngerasa. Gue bilang enak nih kalau ngobrol gini nih. Mungkin nanti bagi sponsor-sponsor yang mau nyidain studio ya kan, atau nyidain peralatan monggo. Boleh lah. Monggo. Boleh banget. Monggo. Vibes dulu lah. Uus dulu nih, sponsorin Uus. Bang gue. Punten Bang. Kalau bisa ya minum vibes juga. Boleh. Aduh. Jadi kita diundang ke studio juga boleh. Amin, Uus. Ngobrol-ngobrol bareng aja bang. Pengalaman cinta anak muda nih. Kan yang kita lihat nih dia ngundang ya artis-artis gede semua. Iya. Coba lo bang artis. Iya. Coba lah sponsorin kita lah. Anak-anak artis kecil lah. kayak kita gini. Suhuan sama Putri mungkin mau kesini. Siapa tahu Bang Uus bisa ngasih nasihat ke kita biar Iya. jadi mentor kita, biar Iya. mental kita bisa lebih dapet kayak Bang Uus. Top banget sih itu mah, kalau udah situ mah ya elah. Alhamdulillah. Seneng banget tuh. Dream come true. So-soan bahasa Inggris bro. Amin. Ini by the way nanti podcast kita juga bakal diupload ke Spotify. Jangan lupa dengerin juga. Di Spotify juga dengerin. Percintaan. Mau cerita sedikit sih. Gimana? Kayak mantan gue yang sebelumnya kan bisa dibilang toksik sih enggak juga sih, lebih ke kesalahpahaman. Kayak gimana ya? Jadi dia baper sama ada orang lah. Karena Karena gua- malah bahaya disebut namanya. Karena gue LDR kan, Ah. LDR satu yayasan tapi beda sekolah. LDR Polsek atau LDR provinsi? LDR Polda. Polda. Masih Polda. LDR Polda. Jadi tuh gue LDR, terus karena gue di asrama juga, betulan asrama gue di asrama. Jadi gue cuma bisa chatan sama dia tuh dari jam 9 tuh pas gue masuk megang laptop, itu pun DM IG, sampai jam 3 pulang sekolah. Habis itu udah, kalau malam bisa teleponan, kadang enggak. Iya, tapi sorry nih, gua cut nih. Tapi emang kalau deketin cewek yang asrama emang susah banget sih. Soalnya gue juga pernah. Maksudnya baru-baru ini sih gue deketin cewek yang di asrama, dan kebetulan connect banget. Dia juga anak Vespa, dia juga pernah daftar di kuliah yang sama kayak gue, Monash University. Emang connect banget. Sekali call bisa 4 jam, 6 jam. Emang connect banget. Cuman ya asrama, gila cuy. Susah banget. Ini gue lanjut nih. Lanjut monggo. Habis itu dia karena deket sama orang itu, terus ketahuan akhirnya sama gua. Akhirnya ketahuan. Akhirnya selek tuh. Selek ya kan, selek. Dan gua mencoba buat nerima dia lagi kan. Pada akhirnya gua bisa nerima dia lagi, tapi dalam tanda kutip gua tuh belum bisa percaya 100% sama lu. Ngerti. Akhirnya abis itu gue deket lah sama cewek lah, karena ya namanya anak muda, kita tuh nggak mau ngerasa kita tuh kalah. Iya sih, kadang kayak gitu sih, kita anak muda nih, terus sekalinya kita tuh gak pernah mau ngerasa kalah. Iya. Selalu pengen ngerasa kayak gue harus lebih di depan dia, gue harus di depan dia. Level kompetitifnya tinggi. Level kompetitifnya tinggi, dia kan. Habis itu akhirnya gue deket sama satu cewek dan ketahuan sama dia. Ketahuan sama dia, akhirnya dia juga akhirnya sulit percaya sama gue, dan tapi dia juga berusaha buat nerima gue lagi nih. Tapi dia gitu lagi, balik lagi baper sama orang yang sama pertama kali dia baper. Deket bukan baper lagi kan, deket lah. Dan karena gue udah pernah ngalamin dia deket sama orang pertama ini, jadi di saat itu gue nggak bisa nerima. Gue nggak bisa nerima, akhirnya di situ mulai cerah tuh pikiran gue tuh. Gue harus ngapain, apakah gue harus bertindak dewasa atau kayak gimana. Akhirnya gue memutuskan buat gue bertindak dewasa, gue nerima dia lagi, gue coba ngerti lah dia deket lagi kenapa. Ya kan, gue coba ngerti. Akhirnya
pada saat itu gue nggak punya sahabat buat curhat, sahabat perempuan buat curhat. Akhirnya gue curhat sama mantan gue yang sebelumnya dia. Oh, Gue curhat sama temen gue lah, ibaratnya temen gue. Bukan mantan sih, lebih ke teman sih, sahabat lah. tapi pernah jadian? Enggak, Oh, pernah jadian. sama temen gue. Terus kita nggak sengaja, kita ketemuan tuh di Campville. Terus gue bikin TikTok bareng dia, itu ya awal-awal ketemu TikTok lah. Iseng-iseng kan bikin TikTok sama dia. Ini berarti kejadiannya sebelum corona. Sebelum corona. Terus kita ketahuan sama dia. Dia ngira tuh gue jalan sama dia. Gue jalan sama orang lain lah. Padahal rame-rame. Padahal mah rame, banyak orang, nggak berduaan doang. Nah, akhirnya di situ mulai tuh selek. Dan kata-kata yang paling gue inget tuh, aku bakal nungguin kamu. Aku janji aku bakal nungguin kamu buat berubah. Aku nggak akan kemana-mana. Karena dengan kata-kata itu kan gue kayak anjir, gue pengen banget nih berubah nih. Gue pengen banget berubah. Iya. Tapi gue tuh juga sayang ya. Namanya juga sayang, tapi gue tuh ngerasa kayak gue berubah, lu tapi nggak boleh deket sama cowok lain ya. Iya. Gue ngerasa kayak gitu tuh. Iya. Terus akhirnya dia deket sama cowok lain. Gue kayak cemburu dan sifat egois gue tuh marah-marah ya kan. Mungkin dari gue marah-marah itu dia mulai nggak nyaman karena gue sering marah-marah itu. Risih gitu ya. Risih mungkin. Akhirnya ya udah kandas. Dan pelajaran yang gue dapet tuh satu, keegoisan lu tuh kadang harus ditahan. Harus ditahan. Demi kelancaran hubungan Demi kelancaran hubungan, demi kenyamanan lu sendiri juga. Karena kalau kita cemburu terus itu kita ke diri kita juga nggak nyaman kalau kita cemburu terus. Terus kedua, jangan percaya sama janji-janji. Iya. Bener banget. Lu cowok-cowok kalau nggak bisa buat janji lu jangan ngomong deh. Soalnya mungkin buat lu itu kayak cuman sekedar kalimat, tapi buat cewek itu berharga banget. Sama, sebaliknya juga. Iya, sebaliknya juga. Dan sekarang gue pengen terima kasih sama orang itu karena gue udah sadar banget banyak pelajaran yang gue ambil dari lu. Dan gue nggak kesel sama sekali sama lu. Gue malah terima kasih banyak banget sama lu karena sekarang gue lebih bisa cinta sama diri gue sendiri. Soalnya kadang kalau kita cinta sama orang tuh kita sampai lupa apa yang terbaik buat diri kita sendiri. Nah, jangan gitu. Kalau misalnya cinta sama orang, jangan sampai lu lupa sama diri lu sendiri. Lu juga butuh me time, lu butuh happiness, lu butuh apa. Jangan semua ke happiness lu buang ke orang itu sendiri dan lu jadi suntuk nanti ujung-ujungnya kan. Iya. Gue berterima kasih banyak sih sama orang itu. Makasih ya kalau nonton ya. Dan lu kan udah happy sekarang. Gue seneng ngeliat lu happy. Parah. Semoga happy terus ya. Semoga lu happy terus dan kita bisa temenan aja biasa. Iya, temenan biasa. Kita temenan aja biasa. Enjoy aja. Dan buat semua mantan gue juga semoga lu happy terus. Lu punya jalan sendiri dan nanti lu bakal sukses ke depannya. Amin. Semoga lagu lu yang Jangan sebut. Bahaya. Semoga lagu lu bakal jadi top trend di Indonesia dalam beberapa bulan lagi. Amin. Soalnya jujur aja gue suka banget lagu lu yang baru. Oh iya. Iya, gue enak kayak gue lagunya. Jangan. Copyright nih, Bos. Copyright bahaya Copyright bos, bahaya. Gitu. Dan jangan ngelakuin kesalahan yang sama yang lu lakuin pada saat lu sama gue sama orang yang sekarang sih. Bikin dia happy lah. Bikin dia happy. Enggak, maksudnya bukan maksud gua kayak lu nggak bikin Farel happy, cuma maksudnya ya gitulah. Jangan ngelakuin kesalahan yang sama. Semoga aja lu belajar atas perilaku yang ada di lu ke gua atau gua ke lu. Iya kan. Gitu. Tapi yang dibilang tadi yang kita harus nahan emosi atau egois itu bukan berarti kita harus merubah diri kita buat orang lain. Iya. Lu kalau pacaran lu harus tetap jadi diri lu sendiri, cuman lebih baik gitu. Karena kalau lu merubah diri lu sendiri pasti apa kan ada pepatah
sepintar-pintar itu paling melompat apa sih? Masih bisa jatuh. Iya. Kagak. Masih Gua bisa nggak baca jatuh. pepatah-pepatah. Bindo gua aja. Berapa nilai gua? Nah, lu mau sepintar apapun lu acting pasti pada suatu saat Bakal pasangan ketahuan. lu bakal ketahuan juga dan sakitnya bakal Parah. 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 Parah banget dah pokoknya. Yang pasti tuh yang tahu yang terbaik buat lu tuh diri lu sendiri. Diri lu sendiri. Bukan temen lu, bukan nyokap bokap lu, bukan nenek kakek lu, bukan orang tua lu, bukan sahabat lu, bukan siapa-siapa. Yang tahu terbaik buat diri lu tuh lu sendiri. Jadi jangan sampai orang lain tuh ngubah diri lu. Yes. Jangan sampai. Soalnya lu akan ada saatnya dimana lu bakal gak nyaman sama diri lu sendiri sih. Iya. Dan kalau pasangan lu emang cinta sama lu, dia cinta sama lu karena dia cinta semua kelebihan dan kekurangan lu, ya kan? Kalau Pas lah, Bro. pas, ya kan? Pas. Saling melengkapi lah. Dia akan bantu dengan kekurangan lu, dia juga akan support. Dia akan membuat lu lebih baik. Tapi semakin kesini ngerasa gak sih kayak lu bukan lebih butuh ke pacaran yang buat seneng-seneng ya boleh ya, tapi lebih ke support Serius? system gak sih? Iya, support system. Support system biar Support kayak system. kita tuh disupport terus rasanya kayak Yes. butuh banget gue sekarang. Iya, benar. Butuh banget Benar, orang benar, yang benar, buat benar, nemenin benar. gue, support system gue. Emang sangat- Bukan kayak yang dipakai buat kayak ayo sayang jalan-jalan yuk kesini. bukan sistem gabut lah intinya. Bukan iya, Bukan sistem gabut. bukan sistem gabut, lebih ke support Ya kalau lu system. gabut tuh ngapain ke pacaran, lu tinggal cari kesibukan aja sendiri, buka bisnis kayak atau apa kayak. Atau kerja ngapain kayak. Dan sekarang tuh sangat waktu yang pas buat buka bisnis. Jangan lupa ya. Jangan lupa follow Lafobia. Follow IG Lafobia. At Lafobia clothing store. Sebenarnya kita nggak fokus ke clothing sih, kita juga pengen kayak curhat aja. Kita Coba pengen aja. pengen kayak biar lu tuh nggak mendem semuanya sendiri. Iya, Karena kalau lu pendem semuanya sendiri nih, enak banget rasanya. enak, iya, heeh. Parah, enak banget. Cuman kadang kalau lu curhat ke orang juga kadang kayak malah balasannya kayak ih lebay banget sih lu, ih apa banget sih ya kan. Nah, itu Dan lu biasa. sebagai lu juga harus menjadi pendengar yang baik lah. Kalau lu emang enggak setuju paling enggak lu Tetep iyain ngehargain, aja. tetep ngehargain. Tetep ngehargain karena semua orang punya batas kesedihan dan Kesenangannya masing-masing. masing-masing. Walaupun menurut lu itu hal kecil tapi bisa aja tuh ngebuat itu orang depresi atau apa gitu. Jadi jangan underestimate seseorang lah, emosi seseorang. Dari gue sih itu aja. Tahu satu quote yang gue dapet, kenapa kita tuh ngerasa kayak plong banget tuh kalau kita lagi doa tuh mata doa, dua lagi mimpi, iya sih. Yeah. Terus karena apa, kesenangan tuh kadang nggak bisa kita lihat pakai mata, kadang tuh kesenangan tuh harus dirasain, Dirasain. nggak selalu pakai mata. Bener. Gitu sih. Udah Udah. masalah cinta udah, semuanya udah. Satu lagi nih ngomongin adiksi. Jangan pernah nyobain narkoba. Jangan. Sekalipun. Jangan pernah sekalipun nyobain narkoba. Maupun itu dalam bentuk pil, tanaman atau apapun, jangan pernah sekalipun nyobain narkoba. Lu bakal nyesel deh di akhir. Karena penyesalan bukan di awal tapi di akhir. Iyalah, kalau nyesel di awal mah itu enak banget, kita juga udah lancar nih hidup. panjang banget hidup kayak senang mulu. Iya. Kalau penyesalan di awal mah gitu sih. Terus Kayak lu jadiin sama orang yang salah, lu nyeselnya di akhir, bukan di awal. pasti Tuh udah nyesel baper sama orang yang salah tuh rasanya. paling tak itu kalau ini jodoh lu, ini sebenarnya jodoh lu nih, orang ini sebenarnya jodoh lu, tapi penempatan waktunya yang Tidak salah. pas, Nggak pas. Bener Ah! sekali. Itu Bener tuh. sekali.
Kita Kayak- sama-sama cinta tapi waktunya nggak pas. nggak pas, bener sekali, bener banget. Itu sih. Apalagi kalau misalnya jodoh lu udah single nih, dia baper sama lu tapi lu lagi baper sama orang lain, terus giliran lu udah nggak baper lagi sama orang itu, jodoh lu malah jadian sama orang lain tuh. Nah, terkadang hidup tuh ya gitu. Cuman kalau menurut gua cari jodoh itu bukan jodoh yang datang ke lu, bukan lu yang cari jodoh. Iya sih. Soalnya Tapi bukan berarti lu diem doang gitu. Kalau lu diem doang malah lu bakal single sampai mati. ya hidup tuh soalnya nggak bakal pernah adil. Lu harus kuat sih hidup. Harus kuat sih. Kalau lu butuh cerita, dan kalau butuh nangis ya nangis, karena nangis itu normal, men. Iya, nggak karena lu sering nangis lu jadi lemah. Enggak juga. Enggak, nangis kan ya supaya lega aja. Supaya lega. Nangisin aja. Mau cowok mau cewek. Iya. Apalagi kadang cowok tuh suka dicap kayak kalau cowok nangis tuh kayak cengeng, Lemah. Padahal nggak juga. Ada loh namanya macho apa? Busto. Beda, dan Bos. cula. Si grepi papi cula. Beda, Bos. Yeah, I'm single baby girl, how about you know? Udah. Sekian. Semoga ada pelajaran yang bisa kalian ambil dari pengalaman kita berdua. Sebenarnya pengalaman belum semuanya sih kita ceritain sih. Semua sih. Kalau semuanya ini bisa sampai maghrib kan. Iya. Ya gitu sih. Jadi pokoknya Semangat lah buat kalian yang semangat semua. lagi ngejalanin. Kalau lagi ada masalah. Kalau nggak tahu mau cerita ke siapa, bisa DM kita loh. Bisa DM Sumpah. kita, DM kita. komen pun bakal kita bales pasti. Pasti kita balas. Pasti bakal Terus kita kalau balas, emang atau butuh kita- banget kita bisa telepon kita bisa. Kalau mau telepon. Telepon. Kalau mau line gua tinggal tulis aja di komen mau line kakak dong. Ntar Di add DM line gua. ya, nanti di DM. Ntar kalau Pokoknya mau kita tuh curhat. bukan menyediakan tempat buat curhat, tapi kita pengen bikin semua orang happy aja, semua orang bisa melewati fase-fasenya sendiri. Fase-fase Iya, karena masalah. masalah wisang itu Susah. hanya fase, bukan permanen gitu. Jadi buat kalian semua yang lagi nonton, semangat. Jangan lupa buat bahagia. Lu berhak buat bahagia. Lu nggak boleh sedih-sedih terus. Lu boleh sedih, tapi ada batasannya, ada waktunya. Lu pasti bakal bahagia. Gue jamin lu pasti bakal bahagia. Ya nggak? Tepat. Buat semua orang. Mungkin sekarang lu lagi sedih-sedihnya, lu lagi ngalamin fase-fase terkeras. Salah satu fase paling sulit dalam hidup lu. Tapi ada saatnya dimana lu bakal keluar dari fase itu dan lu bakal jadi orang hebat. Tapi ingat ya, itu hanya fase, guys. Itu hanya fase. Dan kalau masalah lu udah ngebuat lu pengen ngelukain diri lu sendiri atau ngelukain orang lain, cepetlah cari bantuan ke temen lu atau apa. Dan sumpah kita bisa, kalau mau cerita kita bakal tanggepin, kalau kita bakal ini dengan ikhlas. Jadi itu aja dari gua Sadat dan dari Farel. Jangan lupa follow Lafobia @lafobiaclothing.store. Nanti lupa. bakal ada batch baru yang sekarang sedihnya terpaksa harus dipospon karena technical difficulties, dan pokoknya stay tune aja kapan baju kita bakal launching, dan baju kita juga pokoknya kualitinya mantep lah, pol lah pokoknya kualitinya. Oke? Jangan lupa buat bahagia dari semua. Oke, bye guys.